layakkan hidupku. Ku ada di kemuliaan-Mu, berserah seluruh hidupku. Sang Raja Yesus mulia. Puji nama Tuhan, Shalom. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang sungguh sangat luar biasa. Dia baik, Dia sangat baik, Dia teramat baik. Saatnya kita akan menaikkan ucapan syukur kita, pujian, penyembahan kita. Percaya, Dia Yesus sumber kekuatan kita. Dia akan memampukan setiap kita. Bahkan melewati badai sekalipun, Yesus ada, Yesus setia. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik. Engkau Bapa yang paling mengerti segala yang terjadi di dalam hidup kami. Kami tahu Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Inilah kami anak-anak kesayangan-Mu. Inilah pujian kami, penyembahan kami. Percaya kami datang dengan ucapan syukur kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau puaskan kami dengan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jesus, I believe You are my healer. Jesus, I believe You're my restorer. Your loving kindness is better than life, forever and ever. Amen. Jesus, I believe You are my healer. Jesus, I believe You're my restorer. Your loving kindness is better than life, forever and ever. Amen. I worship You, I worship You, I worship You, my Jesus. I worship You, I worship You, the one that I love. I worship You, Jesus. I worship You, I worship You, I worship You, my Jesus. I worship You, I worship You, the one that I love and adore. Yesus, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kasih setiamu lebih dari semua, sekarang dan selamanya. Ku sembah, ku sembah.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh ku percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mujizat-Mu nyata. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Yesus, sungguh kami percaya Tuhan. sungguh ku percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mujizat-Mu nyata. Mari sama-sama angkat pujian ini. Ku nanti-nantikan Kau, Yesus. Ku puji-puji Engkau, Yesus. Harapanku, pembelaku, ku nanti-nantikan. Nanti-nantikan Kau, Yesus. Ku puji-puji Engkau, Yesus, penolongku, sembuhkanku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh ku percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mujizat-Mu nyata. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh ku percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu, mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami segala ini. Anugerah-Mu bagiku, dan sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
kembali jemaat Tuhan. Amin, amin. Ya, Shalom YHS Media. Media pelayanan gereja online YHS. Saya sangat percaya melalui Go YHS ini akan menjadi sebuah berkat yang besar, khususnya gereja online, dimanapun berada, jemaat-jemaat yang rindu menyaksikan pelayanan secara online. Ya, karena hari-hari ini keadaan yang ada membawa kita masuk ke dalam situasi yang serba online. Pastor, sapa-sapa dulu semua yang ada dalam wadah YHS. Gereja YHS, I love you YHS Church. Ada sebuah kerinduan yang Pastor mau share sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Apakah itu? Doa, kerinduan dan harapanku in Jesus name. YHS Media ini tidak hadir hanya di pelayanan Sunday service seperti ini, ataupun dalam program-program doa atau yang only rohani. Tapi kan kerinduan saya bisa oke, bisa belum pas juga sih. Tapi kerinduanku melalui YHS Media ini menyajikan kehidupan orang percaya secara real setiap hari. Wes, Pastor Yusak Hadiswantoro itu paling diberkati deh ketika buat ide-ide seperti ini. Jadi YHS Media ini akan hadir setiap hari dengan program-program yang langsung menyentuh masyarakat, sesama, ataupun kehidupan real. Wah, bayangkan. Ayo, pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang menyaksikan ini, setuju nggak kalau YHS Media setiap hari memposting atau mengupload minimal 1 video? Kalau oke, 2. Ayo, ini kerjaan tambahan nih buat tim kreatif multimedia. Tapi saya rindu, ya, YHS Media lewat YouTube ini maupun juga lewat channel Pastor Yusak Hadiswantoro maju luar biasa. Amin. Oh ya, Pastor mau ucapin dulu nih, selamat dong, sudah 50K. Dan sebentar lagi menuju 100K in Jesus name. Tidak sulit, tapi sungguh amat mungkin. Tidak mustahil ya. Sebelum masuk tahun yang baru, Tuhan kasih bonus ting-ting 100K. Paling tidak, kita semua bersama-sama jemaat orang percaya yang ada di wadah ini, maupun Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan pelayanan ini, ayo subscribe di channel YHS Media, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat beribadah dan selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita, karena firman-Nya hidup, dan firman-Nya yang hidup membawa hidup yang baru dan kesembuhan bagi orang-orang sakit, dan hidup baru dari kehidupan yang fana, yang penuh dosa. Kita hari ini menjadi manusia rohani yang hidup bagi Kristus. Amin. Halo semua saudara sekalian, bagaimana kabar hari ini? Yes, pasti sukacita, pasti bergembira, pasti kuat, pasti dipulihkan, pasti baik-baik saja. Amin. Karena Tuhan Yesus juru selamat kita, Tuhan Yesus memegang hidup kita, Tuhan Yesus pasti yang berjalan bersama kita, menuntun kita hari lepas hari. Kasih setianya sangat-sangat nyata dibuktikan. Saya bersyukur banget, saudaraku. Dan Tuhan juga bersyukur di surga ketika anak-anaknya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, yang terambil dari surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Kita membacakan 8 ayat mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jangan bersumpah
demi apapun ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Injil, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dusta atau datang dari si jahat. Ayat 13, saudara-saudara, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita di sini, beban berat, sakit, susah, butuh penghibur. Ingat, Roh Kudus dia adalah Parakletos, Ruach HaKodes, Roh penolong, Roh penghibur. Dia akan membimbing Anda kepada segala kebenaran Kristus. Jadi, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, termasuk sakit ya Bapak Ibu, baiklah ia berdoa. Pray, pray, pray. Let's pray, pray, pray. Let's pray, pray, pray. Doa, doa, doa. Doa tiap hari. Doa, doa, doa. Bikin iman kita tumbuh. Yes, yes. Kalau ada orang yang sedang menderita, baiklah ia berdoa. Apakah Bapak Ibu selama ini hanya berharap meminta doa dari hamba Tuhan? Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, Pastor membawa Anda, siapapun Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun keadaanmu, atau apa penderitaan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajar serta memberitahu dan mengajak kita, baiklah kita berdoa. Ini kesempatan yang baik untuk kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Selama ini banyak berdoa, mungkin ikut persekutuan doa, mungkin ikut doa bersama, atau mungkin di rumah ibadah engkau berdoa. Tapi dalam kesempatan ini kita mau diberkati Tuhan dan diberikan sebuah ajakan. Bagaimana kalau kita nanti setelah ini ya, masing-masing berdoa. Berdoa apa yang kau sedang alami hari ini. Tuhan ajarkan di Yakobus pasal 5, saudara-saudaraku. Baiklah engkau berdoa. Yuk hidup dalam doa, amin. Pastor belajar di setiap nafas, di setiap jantungku, selalu mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Itu juga sudah doa. Doa ucapan syukur. Pasti ketemu ya orang-orang sakit, orang-orang susah, orang-orang lapar. Dalam hatiku selalu berdoa, Tuhan Yesus tolong dia. Itu juga doa. Doa pribadi. Tidak seperti doa yang kita harus siapkan subuh, mesbah doa. Tapi setiap menit, setiap saat kita doa. Lihat orang-orang susah, Tuhan Yesus tolong. Jadi aku berkat Tuhan Yesus. Jadi kau berpanjang tanganmu Tuhan Yesus. Itu ada di setiap detak jantung. Ya, jadi ini rema yang saya dapatkan. Kalau ada seorang antara kamu yang sakit, baiklah ia berdoa. Doa luar biasa. Dan kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Seperti puji-pujian tadi. Tuhan ingatkan terus diriku. Diriku ini hanya alat yang Tuhan mau pakai. Tidak lebih. Dalam bahasa kerennya dalam kekristenan, doulos, kesek, hamba. Saya bukan sumber kesembuhan. Tapi saya kenal siapa sang penyembuh sejati. Dan sang penyembuh sejati berkata kepada saya dan kepada setiap orang percaya, kepadamu sudah kuberi kuasa untuk tumpang tangan dan mendoakan orang sakit. Bahkan di dalam Bible, dia pernah berkata, Injil Matius pasal 10, ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang-orang sakit. Jadi ketika kita sebagai orang percaya berdoa, ada kuasa. Dan ketika kita lagi bergembira, bersukacita, menyanyilah,
menyanyi puji-pujian, kidung, mazmur bagi Tuhan, bukan tentang diri kita. Ciri dari sekian banyak orang yang sombong rohani, itu selalu dia menggunakan firman Tuhan untuk menyerang orang lain. Tetapi ciri orang percaya yang suka memuji Tuhan, dia selalu bicara soal bagaimana Tuhan ditinggikan. Dan dia selalu mengucapkan kata-kata rendah hati. Dia tidak memiliki kekuatan untuk merendahkan orang lain. Kalau waktumu lebih banyak di YouTube, saudara-saudara, ya, kurangi sedikit demi sedikit berdoa atau memuji Tuhan. Mulut ini, saudara-saudara, dipakai bukan untuk menghujat, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menyerang satu dengan yang lain, agama lain, denominasi lain, organisasi lain, sesama orang lain, bukan. Mulut ini dipakai untuk memuji Tuhan. Kalau engkau sedang ada pergumulan dalam pelayananmu, dalam kesehatanmu, berdoa. Kalau engkau sedang bersuka cita karena engkau melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, bergembira, menyanyi. Mulut ini untuk memuji Tuhan. Hatiku ini made in heaven. Kadang-kadang banyak tantangan dalam pelayanan sampai hari ini. Pro dan kontra tetap ada, dan memang akan selalu ada. Namun, kita harus belajar. Kalau seseorang sedang menderita, baiklah ia berdoa. Jangan lemah, jangan menghujat, jangan membela diri. Baiklah ia berdoa. Kalau ada yang sedang bergembira, baiklah ia memuji Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Amen. Yes, ayat 14 ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sedang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dalam satu hari yang sakit 10 orang, dan kita mampu lain 10 orang, masa kita tolak? Makanya saudara-saudara, hari ini yang minta pelayanan Pastor Andy puluhan ribu orang. Makanya Pastor secara manusia kewalahan, terus meminta, tingkatkan jam doa hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan mulai mendoakan. Karena banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini butuh doa. Bukan hanya sekedar ajaran tanpa sebuah tindakan nyata. Jangan kita bangga dengan masa lalu kita, dengan prestasi di hari kemarin. Hari ini Tuhan bisa pakai Anda dengan cara yang ajaib. Ikuti aliran Roh Kudus. Kalau kita suka berdoa, suka memuji, Roh Kudus akan mengajar kita rema-rema yang daripadanya. Kalau pastor sih sebut bahasa eksplisitnya ya, strategi-strategi untuk kita menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Kita nggak boleh lagi merasa bangga dengan cara yang lama. Kalau misalnya ada orang-orang yang anti dengan medsos, tapi dia seorang pelayan Tuhan, bagaimana sekarang? Gereja-gereja sebagian besar dinonaktifkan pertemuan-pertemuan tatap mukanya. Lantas dia mau khotbah sama siapa? Mau tidak mau dia harus buka diri untuk medsos. Lewat medsos ini sudah 10.000 orang saat pastor bicara ini yang live. Ini masih pagi betul. Coba apa jadi kalau pastor tetap bertahan di pola yang lama? Khotbah sama siapa? Bagus juga sih khotbah diri sendiri. Tapi kan Tuhan panggil kita melayani sesama, bukan menghakimi sesama, bukan juga menggurui sesama. Melayani, berlomba-lomba merendahkan hati. Pelayanan adalah sebuah kesempatan dan kehormatan. Kalau ada orang yang mengundang Anda untuk doa,
kesembuhan dari sakitnya. Itu juga sebuah kehormatan dari surga. Saya mengerti bahwa ketika saya bicara ini banyak orang tidak paham karena kondisi yang saya alami tidak banyak hamba Tuhan alami. Satu hari begitu banyak orang yang meminta doa. Dan pastor mohon maaf, banyak yang tidak terlayani. Tapi pastor berusaha selalu memberi yang terbaik. Ini ayat luar biasa banget, saudaraku. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Penatua jemaat itu dipakai Tuhan luar biasa. Penatua jemaat, kalau engkau menonton pelayanan ini dan mendengar pesan ini, siapkan dirimu, siapkan rohmu untuk diundang orang banyak untuk doa kesembuhan. Siapkan staminamu, karena hari ini banyak orang sakit yang akan meminta doa atau pelayanan Anda. Jangan sampai Anda kosong, jangan sampai Anda kering, jangan sampai Anda tidak berjaga-jaga ketika pelayanan atau kesempatan Tuhan kasih melayani. Engkau berkata, aduh, saya belum siap, aduh, saya belum puasa, aduh, saya belum baca Alkitab. Karena selama ini engkau hanya bersungut-sungut. Pastor mengajak seluruh penatua, siapkanlah dirimu. Coba Anda bayangkan sebentar, kalau satu hari ini tiba-tiba 100 orang saja datang meminta pelayanan doa kepada Anda. Coba, mungkin belum, tapi mulai membayangkan. Ya, kalau penatua-penatua nggak mau menyiapkan diri, Tuhan bisa pakai orang biasa. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, kalau mulutmu nggak mau memuji Tuhan, batu-batu akan dipakai memuji Tuhan. Hari ini handphone harusnya memuji Tuhan. Dalamnya ada aplikasi medsos, termasuk YouTube, Facebook. Pakai sarana memuji Tuhan. Biar orang-orang terhibur dengan sukacita surgawi, bukan hiburan entertain dunia saja. Penatua-penatua yang terkasih, ini pesan khusus buat Bapak Ibu sekalian penatua. Anda dipakai Tuhan. Ayat 15 berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu lewat doa penatua. Bukan doa Pastor Andy, bukan doa hamba Tuhan yang besar. Saya belajar tempatkan diriku di tempat yang paling rendah. Jadi kalau Anda mau rendahkan saya beritahu, saya orang yang paling rendah. Pernah ada yang mencoba untuk membongkar-bongkar aib saya. Dia keceleh karena saya menyatakan diriku siapa sebenarnya, dan lebih busuk daripada apa yang mau dibongkarkan. Saya sampah. Saya orang yang gagal. Saya mantan narapidana. Saya penjahat. Saya juga heran kenapa Tuhan Yesus mau menerima saya. Dan inilah saya hari ini. Saya izinkan rohnya untuk mengubahkan hidup saya, menghancurkan ego saya. Dan hari ini saya bersyukur atas kepercayaan ilahi, boleh melayani sebegini banyak orang karena Tuhan. Dan doa-doa yang dinaikkan melalui pelayanan ini memberkati jutaan orang. Kesaksian hidupku mengubah jutaan orang.
Kesaksian orang yang bukan siapa-siapa ini loh, sampah yang busuk ini loh, yang dibilang orang-orang pintar, saya orang bodoh loh. Tapi itu ya, Shalom, YHS Media. Media pelayanan gereja entertain dunia saja. Kesaksian di Taurat, karena mereka akan membulimu. Akui dosamu di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu setia dan dia berkeluh kesah. Dia memohon merata, Tuhan ampuni saya. Tuhan berkata, doa-doa orang begini loh yang saya sudah belajar banyak firman Tuhan. Saya memiliki kerendahan. Akui dosamu di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu setia dan adil. Dia bukan hanya sekedar mengampuni dosa-dosamu, Dia akan menyucikan engkau dari segala pelanggaran dan kejahatanmu. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Makanya penting kita memiliki kerendahan hati, supaya kita bisa mendoakan satu dengan yang lain. Anda bisa bayangkan kalau orang tinggi hati dan mendoakan orang lain, isi doanya pasti penghakiman. Ingat ketika di bait suci ada orang Farisi berdoa, terima kasih karena keadaan baik-baik saja. Tidak seperti orang berdosa itu, tidak seperti dia tidak kasih persembahan, tidak seperti dia banyak kelemahan. Saya ini sudah pelihara hukum-hukum Tuhan. Saya sudah belajar banyak firman Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Padahal kan kalau di agama lain mungkin buat seperti itu, tapi kita kan tidak diajar begitu. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan tanpa sadar menjadi orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi doa bisa membuat kamu sembuh. Katakan, saya sembuh karena doa. Iya. Kalau di luar sana ada yang berkata, saya sembuh karena obat dokter, puji syukur. Saya sembuh karena keluar dari rumah sakit, puji syukur. Saya sembuh karena ditangani medis dengan baik, puji syukur. Tapi di channel ini, di pelayanan ini, saya bicara soal iman. Saya sembuh karena doa. Anda sembuh bisa karena doa. Rumah sakit akan bicara dia sembuh karena habis dirawat rumah sakit kami yang terbaik. Normal. Apoteker berkata, obat kami bisa menolong kesembuhan Anda. Wajar. Tapi sebagai hamba Tuhan saya berkata, firman Tuhan berkata, kamu bisa sembuh karena doa. Amin. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Diberi contoh ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sebut nama Anda, Andi, England, Cindy, Iano, Daniela, Roni, David, Hotmina, Sakayu, adalah manusia biasa. Tapi mau sungguh-sungguh berdoa. Dan dikisahkan bagaimana doa Elia. Dia berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun.
doanya bisa mengendalikan iklim. Saya berdoa di tengah-tengah pandemik ini, kalau suatu hari hujan turun, dalam berkat Tuhan, hujan itu menjadi hujan vaksin. Percikan hujan dalam berkat Tuhan tidak mustahil. Tuhan itu omnipoten, maha kuasa. Percikan hujan dalam berkat Tuhan tidak mustahil. In Jesus name, menjadi vaksin buat tubuh Anda. Elia manusia biasa, doanya bisa merubah atau mengendalikan iklim dan cuaca, yang mana seharusnya hujan turun pada waktunya, tidak turun karena doa orang biasa, tapi sungguh-sungguh berdoa. Yes, amen. Kalau manusia bisa merakit membuat, mengolah, mencampur, menemukan vaksin, saya beritahu saudaraku sebagai hamba Tuhan, Tuhan itu pencipta. Dalam kehendaknya, Dia bisa memberkati air yang turun dari langit ke tanah ini menjadi air vaksin yang menyembuhkan. Apa yang mustahil? Pesan ini mungkin akan ditentang oleh orang-orang Kristen yang lain, tapi biarlah mereka hidup dengan polanya sendiri. Tapi saya beritahu saudaraku, kita seringkali berdoa untuk berkati keluargaku. Saya berdoa Indonesia suatu hari, tidak mustahil, hujan vaksin, semua rakyatnya sehat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Elia manusia biasa, sungguh-sungguh berdoa. Dia minta hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Luar biasa. Doanya bisa menahan hujan. Doa orang biasa yang bernama Elia bisa menahan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu ia berdoa lagi, dan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wow. Doa Elia ini bukan hanya bisa untuk menguatkan 1-2 orang, 1-2 gereja, 1-2 kota, tetapi bumi pun bisa mengeluarkan buah. Wow. Artinya, mau tanahmu terkutuk, mau engkau dikutuk orang, tapi kalau engkau ucapkan berkat, tidak mustahil, bumi pun akan mengeluarkan buah. Tempat tanah yang kau injak menjadi tanah yang subur. Langit yang tadinya tembaga menjadi langit yang mencurahkan hujan berkat bagi Anda. Amen. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpan dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Membawa orang sesat kembali ke jalan Tuhan tidak dengan cara mensesat-sesatkan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, orang-orang yang merasa pintar, yang terhormat ini, membawa orang sesat kembali ke jalannya itu dengan doa, kesaksian Anda, dan keteladanan hidupmu. Kasih Tuhan yang bisa mentobatkan orang berdosa datang kepada Kristus, bukan dengan disesat-sesatkan. Ini peringatan bagi para penatua. Engkau akan dipanggil, diundang, dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ketika engkau membawa kasih Tuhan. Saya bicara ini, saya pernah di ruangan, di area, di situasi ini. Bagaimana jadinya kalau seorang penatua diundang
untuk mendoakan orang sakit, dan orang sakit itu adalah seorang preman. Saya bicara ini tidak ilustrasi, tapi saya pernah ada di area itu. Saya datang, si hakimi, dasar kamu penjahat, badan penuh tato, penjudi, perokok, peminum, komplit sudah kejahatanmu. Cepat bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Orang itu bisa menjadi siak hatinya. Tujuannya mungkin baik, Bapak Ibu, tapi caramu yang perlu diperbaiki. Lalu dalam proses itu, Bapak Ibu, proses itu pastor pun belajar, karena pastor pernah menjadi pelakunya. Tapi alangkah sukacita, damai sejahteranya, langkah kaki penatua datang melayani. Seorang preman terbaring sakit dengan sebuah pesan kasih. Preman, kasih Tuhan memulihkan hidupmu. Rasanya baru ngomong itu saja, Bapak Ibu, dalam pengalaman pastor kesaksiannya. Baru di depan pintu saja, kita belum menyatakan firman Tuhan dengan kasih, dia sudah dijamah, udah menangis. Karena alangkah indahnya langkah kaki orang benar yang membawa kasih, bukan penghakiman. Tidak ada orang sesat yang mau disesat-sesatkan. Tidak ada orang sesat berbalik ke jalan Kristus karena disesat-sesatkan. Orang banyak bertobat, dan hari ini banyak orang terima Yesus karena kasih Yesus. Kalau penatua datangin preman, Tuhan Yesus mengasihiku. Saya juga mantan preman. Tuhan Yesus pun mengasihimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau dalam bahasa Pesel sering pakai in Jesus name. Anda gak usah tiru, pakai warnamu sendiri, pakai bagaimana Tuhan memakai Anda dengan unik yaitu. Kalau orang Toraja, napasake pon Yesus. Wih. Kalau orang Batak, debata Jehovah mamasu-masu. Pakai bahasa Bapak Ibu sekalian. Tidak usah menjadi sama. Warnamu Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa. Kalau orang Mandarin, Cu Yesu Tieng memberkatimu. Kita boleh berkata, preman, bukalah hatimu, terimalah Raja Damai, terimalah Yesus Kristus di hidupmu, dan hari ini juga engkau akan dibenarkan, diampuni, dan diselamatkan. Wow! Itu terdengar di keluarganya. Preman itu sembuh, dipakai Tuhan. Tadi dia pakai kaosnya, sengaja kasih lihat tangannya, dipakai Tuhan. Dia jalan tangan panjang, rapi. Jadi kesaksian. Siapa yang mendoakannya? Penatua A, penatua B, penatua C. Wow! Siap-siap penatua. Engkau akan dipakai Tuhan, diundang, diminta, pokoknya semua deh. Dan ketika engkau ada di posisi itu, siap-siap juga Anda akan disesat-sesatkan oleh orang lain. Memang kadang-kadang banyak celah yang tanpa sadar sudah dibuka oleh banyak orang percaya. Apa itu? Begini, ketika ada orang yang lebih daripada mereka, saya temukan sudah 20 tahun lalu saya melayani. Saya bicara tentang diri saya sendiri dan apa yang saya amatin. Dari dulu sampai sekarang ternyata masih ada. Ketika ada orang lain lebih, kalau pastor sih pribadi, ada orang lebih, saya mau belajar. Tapi lebih banyak orang, dan ini celah yang tanpa disadari. Ketika ada orang yang lebih, dalam hal pelayanan dipakai Tuhan lebih, menonjol lebih, dan lebih lah. Kebanyakan terjadi hari ini. Mereka berkumpul dan mensesat-sesatkan yang lebih itu. Coba cek dari zaman ke zaman. Dari bagaimana kegerakan awal Pentakosta, bagaimana kegerakan awal karismatik. Pokoknya ada sesuatu yang menonjol Tuhan pakai, yang lain
harusnya belajar, tapi yang lain mengsesat-sesatkan. Dan ini sudah dari dulu sampai sekarang masih ada, dan mungkin sampai nanti selama langit masih ada. Tapi saya belajar, dan saya mengajak pemirsa yang ada di channel ini, di pelayanan ini, di Facebook, di Telegram, di WhatsApp. Ketika ada orang yang lebih baik dalam hal positif, kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Apa rahasianya? Oh, dia punya ngedip banget sama Tuhan. Dia punya jam doa luar biasa. Dia punya ketekunan. Dia belajar kerendahan hati. Dia belajar menyangkal dirinya. Wah, kita belajar. Jangan lantas kita nggak mau belajar, kita mensesat-sesatkan. Kasihan. Penatua, bagaimana? Mau datang melayani dengan cara hakim menghakimi, sesat-sesatkan preman? Ataukah datang berkata, saya juga dulu orang berdosa. Kalau saya orang berdosa, Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya. Dan hari ini, preman-preman. Halo, pastor menyapa satu yang pastor dengan soal preman. Bapak Merki. Halo Pak Merki, di Manado. Beliau benarnya itu pastor, dia preman yang banyak kasusnya. Ada gengnya. Tapi satu hari dalam kesempatan pastor mendoakan dia di Balikpapan, beliau datang bersama gengnya, and the gang. Dan preman itu tersungkur di bawah kaki Yesus di pinggir jalan. Kenapa? Pastor bahkan waktu itu tidak sempat berkhotbah tentang kasih Yesus. Pastor berkata, in Jesus name you free preman-preman. Dan hari ini dia menjadi pemberita kabar baik di Manado. Yeay, Cayo Pak Merki, salam buat keluarga dan the gang. Terus memberkati ya, dan semua. Oh ya, ada Merki Posuma, betul, Merki Posuma. Halo semuanya. Atau yang kenal, sampaikan salam ya. Luar biasa, keren banget. Dan inilah share hari ini, apa yang pastor baca firman Tuhan, dan apa yang pastor share bagaimana firman Tuhan ini hidup dalam hidupku. Kiranya juga saudara-saudara mengalaminya. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami bersyukur. Tuhan mengajar kami ketika kami sedang menderita. Kami harus berdoa. Yes, amen. Saat kami sedang bergembira, mulut kami tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh sombong, angkuh, tidak boleh. Tapi kami harus memuji Tuhan Yesus. Amen. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang biasa, punya banyak keterbatasan, kelemahan. Namun kami punya iman. Dan kami mau putuskan dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh berdoa. Dan doa yang sungguh-sungguh, yang lahir dari iman, pasti sesuatu yang ajaib terjadi. Tidak ada yang mustahil. Demikian pun saudaraku yang sedang sakit saat ini. Pastor berdoa buat saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang mustahil. Karena in Jesus name. Kalau bahasa Torajanya, Kurre sumanga, napa sakit pun Yesu. Kalau tadi bahasa Bataknya, di Batak Jehovah memasu-masu, amin. Biarlah Tuhan yang menyembuhkanmu. Sakit penyakit di tubuh Anda saat ini, dalam nama Yesus, sakit penyakit dikalahkan dan kelemahan. Go! In Jesus name. You heal, you free, and you clear. Diberkati air yang Bapak Ibu minum, diberkati makanan yang Bapak Ibu makan, menyembuhkan, menyehatkan. Dan diberkatilah hari-hari hidup kita. Biar hari-hari hidup kita dipakai Tuhan untuk melayani. Tuhan, saya percaya hari ini banyak yang bangkit, banyak banget yang bangkit. Artinya bangkit memberi diri, memberi hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Khususnya Yakobus 5 bicara soal penatua. Penatua yang terkasih, rekan pelayanannya, Anda bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa. Mungkin kalau dalam organisasi penatua itu mungkin beberapa tingkat di bawah gembala, pastor atau pendeta. Tapi saudara, mungkin engkau di gerejamu biasa-biasa saja. Tugas yang dipercayakan oleh gerejamu kepadamu biasa-biasa saja. Tapi bayangkan yang biasa-biasa ini, kalau Tuhan mau pakai,
engkau bahkan tidak punya waktu lagi untuk rapat organisasimu. Engkau nggak punya waktu lagi untuk duduk bicara program dan program. Tapi engkau hanya akan melayani satu sekelompok komunitas orang-orang yang membutuhkan pelayanan penatua, membutuhkan doamu penatua. Karena doa yang lahir dari iman, penatua sungguh-sungguh akan menyembuhkan orang sakit. Dan kalau ada orang berdosa, seperti tadi preman berdosa, dengan doamu penatua, dan semua orang percaya, orang biasa, siapapun Anda, Tuhan Yesus, kalau engkau percaya sungguh-sungguh dalam namanya, pribadinya, firman-Nya, doamu bukan hanya besar kuasanya, tapi bisa mengendalikan iklim dan bisa membuat bumi mengeluarkan buahnya. In Jesus' name. Indonesia, hujan kesembuhan. Amin. Indonesia, hujan vaksin. Amin. Indonesia, hujan berkat rohani. Amin. Indonesia, hujan pertobatan. Amin. Indonesia, hujan kasih Yesus. Amin. Dan biarlah doa-doa ini menjadi doa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yes, cek tubuh Anda, cek hati Anda, cek darah Anda, cek jantung Anda, cek kesehatan Anda. Saya percaya aliran kesembuhan sudah menjamah, mengalir, memulihkan. Kita hidup hari ini dikasih umur panjang, bukan untuk mengutuk-ngutukin, ngomel-ngomel, sungut-sungut, marah-marah, bukan. Kita hidup hari ini untuk menjadi pendoa, untuk menjadi penyembah, dan untuk menjadi saksi Kristus. Yes, termasuk hari yang baru, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus selalu serta kita, akan bahkan sampai selama-lamanya. Shalom.